Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah sangat bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya masih diberi kesehatan. Baik, untuk materi UKS hari ini kita belajar tentang apa ya? Kita belajar bersama-sama yaitu tentang mengetahui tentang penyakit tidak menular. Yang kemarin Ustazah pernah menyampaikan penyakit yang menular. Ini penyakit yang tidak menular. Oke, apa saja ya penyakit yang tidak menular? Jadinya walaupun kita sakit, kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain karena penyakit tersebut tidak menular. Oke, jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Jadinya ada berbagai macam jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan melalui bentuk kontak apapun. Jadinya walaupun kita sakit, kita masih bisa berinteraksi dengan orang lain karena penyakit ini tidak menular. Kalau penyakit yang menular, mungkin kita tidak disarankan untuk berinteraksi dengan orang lain karena penyakitnya sangat membahayakan orang lain karena sangat cepat sekali untuk menularkan ke orang lain. Jadinya disarankan untuk tidak berinteraksi. Tetapi kalau ini karena penyakit ini tidak menularkan ke orang lain, jadinya penyakit ini masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Nah, contoh penyakitnya itu ada dua yang tidak menular, yaitu yang pertama penyakit asma. Kemudian yang kedua yaitu penyakit epilepsi. Nah, kita belajar bersama-sama dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu penyakit asma. Penyakit asma itu seperti apa ya Ustazah? Penyakit asma itu penyakit yang sesak nafas. Nah, misal dari bahasa lainnya yaitu sesak nafas. Tetapi kalau bahasa medisnya atau bahasa kesehatannya yaitu asma. Tetapi kalau bahasa lainnya yaitu penyakit sesak nafas. Oke, yang pertama asma atau sesak nafas. Penyakit asma disebabkan oleh reaksi berlebih saluran nafas bila terkena debu, kemudian udara dingin, virus makanan, dan lain sebagainya. Jadinya penyakit ini akan terjadi apabila saluran nafasnya itu terkena debu, atau asap, atau udara dingin, atau virus makanan. Nah, itu terjadi apabila saluran nafasnya terkena berbagai penyakit tadi itu, bermacam penyakit yang masuk ke dalam saluran nafas kita. Jadinya akan sesak nafas. Makanya kalau misalnya sudah terjadi, misalnya kita alergi asap, alergi debu, atau udara dingin, kita biasanya akan terjadi sesak nafas. Makanya disarankan kalau misalnya untuk yang punya penyakit asma, kalau misalnya ada debu, sebaiknya kita menggunakan masker. Atau kalau misalnya terkena udara dingin, sebenarnya di dalam kelas kita kalau misalnya dingin sekali karena AC itu sebaiknya pindah tempat saja, sebaiknya mencari tempat yang tidak terlalu dingin. Oke. Penyakit asma ini ditandai dengan sesak nafas dan nafasnya berbunyi. Jadinya sesak nafasnya, saluran nafasnya, kemudian nafasnya itu berbunyi. Seperti ada nada yang berbunyi di saluran nafasnya. Kemudian penyakit asma ini tidak menular ke orang lain. Kenapa? Karena penyakit ini tidak membahayakan untuk orang lain. Tetapi kita tetap
berhati-hati dengan penyakit ini, apalagi yang sudah mempunyai penyakit ini. Harus menjaga kebersihan diri kita sendiri, yaitu contohnya misalnya kita lagi membersihkan sesuatu atau membersihkan halaman atau membersihkan rumah, tetapi itu serasa seperti banyak debu, sebaiknya menggunakan masker. Oke, pelindung diri kita sendiri supaya kita masih tetap sehat. Kemudian, cara mencegah penyakit asma. Cara mencegahnya bagaimana ya? Supaya kita terhindar dari penyakit tersebut dan kita bisa menanganinya penyakit tersebut supaya kita kalau misalnya terkena penyakit tersebut, kita bisa mencegahnya dengan cara hindari orang yang sedang batuk pilek. Makanya kalau misalnya ada orang batuk pilek, kita lebih baik menjauh. Tetapi bukan menjauhnya harus, kamu sedang batuk, sedang pilek, saya tidak mau dekat, saya nggak mau dekat-dekat dengan kamu. Misalnya dengan tidak seperti itu, kita menghindarinya. Kamu sedang sakit ya, sedang batuk pilek, sebaiknya kamu menggunakan masker supaya tidak terkena pada teman-teman yang lain. Makanya kalau yang sedang batuk pilek menggunakan masker, misalnya sudah nanti masuk sekolah, sudah tidak pandemi, sebaiknya menggunakan masker. Kalau misalnya tidak merasa enak badannya, lebih baik istirahat di UKS supaya apa? Penanganannya lebih cepat. Misalnya sembuhnya biar lebih cepat, biasanya ustazah menyarankan untuk istirahat terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya batuk pileknya tidak berhenti-henti, segera istirahat di rumah dan segera diperiksa ke dokter. Oke. Kemudian hindari penyebab asma, misalnya asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi. Jadinya kita menghindari dari debu, asap, supaya kita tidak terkena penyakit tersebut, karena penyakit tersebut itu biasanya rentan sekali dengan asap, debu itu sangat rentan sekali, sangat cepat masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Kalau misalnya makanan itu contohnya seperti tomat, mangga, kacang, kerupuk, itu makanan yang membuat asma. Jadinya bukan tomat kan baik untuk tubuh kita sebenarnya. Misalnya makanan yang alergi, kalian misalnya alergi tomat, mangga, kacang, kerupuk, itu sebaiknya dihindari supaya tidak terkena penyakit tersebut. Bukan karena tomat itu padahal baik sekali untuk kesehatan mata kita, tetapi jika yang alergi tomat sangat berbahaya sekali untuk saluran pernafasan kita. Sebaiknya dihindari untuk makanan tersebut. Atau udara dingin, kita menghindarinya dari udara dingin supaya saluran pernafasan kita tidak terganggu. Kemudian ini contoh penyakit yang kedua, yaitu penyakit epilepsi. Apa sih penyakit epilepsi itu? Penyakit epilepsi adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului oleh demam. Beda sama yang kalau kejang kemudian demam, atau demam dulu kemudian kejang, itu beda dengan epilepsi ya. Kalau demam dulu kemudian kejang itu penyakit yang didasari dengan biasanya itu kalau sudah demam tinggi itu kemudian kejang. Kalau epilepsi beda, ini adalah kejang yang tiba-tiba terjadi tanpa didahului demam. Penyakit ini jadinya ini kejang dulu kemudian demam. Penyakit ini terjadi karena kelainan otak akibat infeksi atau penyebab lainnya. Makanya ustazah menyarankan kepada kalian semuanya, kalau misalnya kalian sudah lelah, sudah capek dari pagi hingga siang hari karena pelajarannya kita daring, sebaiknya istirahat.
istirahat 1 sampai 2 jam. Karena apa? Otak kita butuh istirahat juga. Karena dari pagi sampai siang sudah difokuskan untuk bekerja, belajar. Makanya kalau di siang hari setelah sholat duhur, kalau masih ada waktu, sebaiknya istirahat 1 sampai 2 jam. Tetapi kalau di sekolah biasanya kan dari pagi sampai siang ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk makan siang, ada waktunya untuk sholat. Nah, itu otak kita itu paling tidak sudah istirahat. Tetapi kalau di depan laptop, di depan HP kalian dari pagi sampai siang, sebaiknya nanti setelah pelajaran kalian harus istirahat. Tidak boleh memegang HP. Misalnya tiduran sambil pegang HP. Sebaiknya ditaruh terlebih dahulu HP-nya, istirahat 1 sampai 2 jam. Kemudian kalau sudah bangun dari istirahat, kalian boleh bermain HP lagi. Nah, tapi jangan lupa belajarnya, oke? Kasihan ya otak kita. Kemudian penyakit ini tidak menular dan bukan penyakit turunan. Jadi penyakit ini tidak menularkan kepada siapapun dan penyakit ini bukan penyakit turunan. Misalnya dari kakek-kakek kita menurunkan penyakit ini tidak, karena penyakit ini tidak turunan. Mungkin kalau diabetes atau diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi, biasanya yang tensinya tinggi itu penyakit turunan, tetapi tidak menular pada orang lain. Begitu juga dengan epilepsi, yaitu penyakit tidak menular dan bukan juga penyakit yang turunan. Apakah berbahaya penyakit epilepsi? Apakah berbahaya bagi kita? Tentunya kalau bagi kita diri sendiri sangat berbahaya, tetapi kalau untuk orang lain tidak berbahaya, tetapi kita bisa mencegahnya supaya tidak terkena penyakit ini. Kemudian ini, bila kejang terjadi tiba-tiba di tempat yang berbahaya, misalnya contohnya di atas tangga, di dekat api, cermin, di jalan raya, dan di dekat kolam renang. Itu dapat membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Makanya kalau kita sedang misalnya punya terjadi penyakit seperti ini, sebaiknya kita menghindari yang dekat-dekat tangga, cermin, seperti itu. Tetapi kita kan tidak tahu tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, dapat membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Oke, cara penanganannya penyakit epilepsi. Bagaimana ya cara menanganinya penyakit epilepsi? Caranya yang pertama, baringkan di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, sirkulasi udara cukup. Nah, jadinya mungkin kalau di UKS, insya Allah sudah nyaman ya, karena sudah teduh, sejuk, sirkulasi udaranya udaranya juga cukup. Mungkin kalau ventilasi udaranya di UKS itu masih kurang ya, karena tidak ada udara yang masuk sama sekali. Tetapi paling tidak sudah ada udara yang sejuk, teduh, dan nyaman. Oke. Kemudian lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Jadi semuanya dilepas supaya apa? Baringnya itu lebih nyaman. Kalau kita masih pakai kacamata, masih pakai jaket, masih ikat pinggangnya masih tidak dilepas, itu akan mempersulit peredaran darahnya. Jadinya supaya kejangnya selesai, cepat ditangani, kita harus melepas semuanya. Seperti contohnya kalau misalnya pingsan. Biasanya kalau pingsan kan kita harus membaringkannya, kemudian ikat pinggangnya dilepas, kancing bajunya dilepas, supaya apa? Peredaran darahnya yang tersumbat tadi akan mengalir dengan lancar. Kemudian pernafasannya juga tidak tersedak, oke? Maksudnya pernafasannya lebih
Dari kalau misalnya asma karena sesak nafasnya itu ada yang saluran pernafasannya terganggu. Begitu juga dengan epilepsi, kalau kita tidak melepasnya pernafasannya juga akan terganggu. Pembuluh darahnya juga tidak akan lancar. Sebaiknya semuanya dilepas, oke, supaya nyaman untuk diri kita. Kemudian bersihkan rongga mulut dari makanan. Kalau misalnya waktu makan ya, waktu makan kita tidak tahu tiba-tiba kejang terjadi seperti itu, epilepsi, sebaiknya kita kan masih ada sisa makanan tuh di mulut. Nah, bersihkan rongga mulut dari makanan. Jadinya dari sisa makanan kita membersihkannya mulutnya. Kemudian jangan diberikan minum apapun sebelum benar-benar sadar karena berbahaya tersedak. Jadinya jangan diberikan apapun, minuman atau makanan apapun supaya tidak tersedak. Jadi menunggu benar-benar dia itu sadar dan benar-benar dia itu sudah pulih kembali, sudah benar-benar sehat, baru kita berikan minuman atau makanan. Kalau waktu dia tidak sadar, tidak perlu diberikan minuman atau makanan apapun. Oke. Kemudian gigi diganjal dengan sendok supaya lidah tidak tergigit. Kalau sudah kejang kan kita tidak sadar bahwa gigi kita bisa tergigit biasanya. Kemudian kalau sudah tergigit akan keluar apa? Mengeluarkan darah. Makanya supaya gigi kita tidak digigit karena kita tidak sadar, makanya diganjal dengan sendok. Biasanya seperti itu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk materi UKS hari ini, semoga ilmu yang telah Ustazah sampaikan kepada kalian semuanya bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Kita sangat bersyukur kita sudah bisa belajar bersama-sama karena diberi kesehatan. Kita sudah belajar yaitu tentang penyakit yang tidak menular, dan ada 2 contoh penyakit yang tidak menular tadi, yaitu penyakit asma atau sesak nafas, kemudian yang kedua epilepsi. Jadi kita bisa paling tidak kita sedikit mengerti tentang penyakit asma dan epilepsi. Baik, Ustazah akhiri untuk materi UKS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.